Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Ramdhani dengan NIM F1D02095. Jadi, tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan jurnal 5 praktikum Jarkom tentang ACL, akses control list, untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh asisten terkait. Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke soalnya. Jadi, pada soalnya ini, kita disuruh membuat rangkaian dengan gambar seperti yang tertera di sini, dengan beberapa ketentuan PC yang terhubung, dan juga terdapat IP address dan DS untuk beberapa perangkat, dan juga IP address untuk port yang terhubung. Jadi di sini saya sudah membuat topologi jaringan untuk soal modul 5 tersebut. Bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah topologi jaringan yang sudah dibuat. Jadi langkah pertama untuk membuat ACL dari topologi jaringan ini adalah kita harus menentukan, kayak tadi kita harus menentukan IP address untuk tiap port yang ada. Jadi di sini misal kita lihat di sini kan di sini kita bisa lihat di sini kan berarti di sini kita bisa lihat portnya FA10. Berarti di sini kita bakal ngasihin di misal di ruang server private kan, berarti kalau di ruang server private itu FA10 itu FA1 itu berarti yaitu ini IP-nya itu 221 dan seterusnya, berarti kita sesuaiin aja di sini. Kalau dia FA1 kita bakal isi dia dengan IP address yang tertera pada soal yang sudah disediakan. Jadi terus selanjutnya itu tinggal kita masukin terus IP address dan DNS untuk tiap perangkat yang tersedia. Ya, misal ke server laptop ataupun PC-nya ataupun PC-nya. Di sini kita bisa lihat kan IP-nya sudah di set, yaitu IP address 192.168.32 dan juga subnet masknya standar, dan SFI-nya tadi udah ditentuin juga, dan juga di sini default gateway-nya menggunakan poin 1 di akhirnya untuk semua PC ini. Jadi gateway-nya itu pakai poin 1 di akhirnya. Terus setelah kita nentuin keduanya itu, kita lanjut membuat static link supaya semua PC-nya ini bisa terhubung terlebih dahulu. Baru kita buat di ACL-nya. Jadi untuk membuat static routing itu kita harus buatnya itu di routernya. Jadi cara buat static routing itu kita itu harus bisa langsung bisa lewat CLI ataupun dari config-nya ini. Kalau kita mulai dari config ini, berarti kita pakai bisa kita kan tadi udah buka ruang server private ini. Berarti next hop-nya itu atau tujuan port untuk tujuan port selanjutnya itu IP-nya berapa. Jadi di sini kan kita lihat di sini FA tujuan port berikutnya itu adalah FA10 dari gedung server. FA10 dari gedung server itu berapa sih portnya? Yang kita lihat di sini atau kalau udah dihafal ya bisa. Jadi gedung server itu FA1-nya itu mana dia? Bentar. Jadi gedung server tuh F1-nya itu kan 222. Berarti yang kita isi di sini. Di sini kan udah bisa lihat juga nih gedung server tuh F1-nya itu juga, jadi netshop-nya tuh kita bakal pakai 192, 168, 222. Terus netmax-nya juga standar 255, 255, 255, 0. Terus network-nya ini karena di sini network 40 dan juga 22 ini udah terhubung langsung kepada routernya, jadi ini nggak perlu dimasukin, tinggal kita masukin network dari network lain yang perlu dihubungkan ke ruang server private ini. Misal kita mau hubungin kan 26 ini yang paling dekat, tinggal kita masukin aja networknya ke kolom yang ini. Jadi dia tinggal kita masukin 260, kita add. Jadi di sini seharusnya ini udah terhubung antara network yang 40 dengan juga 26 ini. Jadi langkah ini bakal terus diulang untuk semua router yang tersedia di topologi jaringan ini. Nah, kenapa ini network ini kita bisa tentuin sendiri. Jadi di sini kenapa ada pakai 40, karena di sini IP address-nya dari kedua perangkat server ini dia itu pakai 4, jadi enaknya itu pakai 4.0 dan begitu juga seterusnya. Di sini kan apa sih namanya, IP address dari laptop penjaga server ini 262 bisa dari sini, dan terus di sini port ETH 0.0 ini kalau nggak salah itu
IP address-nya itu 26,1, 26.1. Jadi bagusnya itu kita pakai network 26.0, dan begitu juga seterusnya aja bisa ditunjukin dari dua IP port yang menghubungkannya. Terus setelah kita membuat static routingnya, kita lanjut membuat ACL untuk beberapa PC ya, agar dia itu bisa menerima atau menolak suatu jaringan. Jadi saya udah buat di sini listnya untuk beberapa PC, kemana dia bisa terhubung ataupun kemana dia bisa PC apa aja yang dia tolak. Jadi misal di sini kan kita lihat di sini PC dari PC. Di sini dia caranya itu, cara ACL itu, ACL itu bakal diterapin ke routernya. Jadi kalau kita mau ngisi ke routernya itu, kita harus tahu IP address dari sumbernya, dari itulah pokoknya dari sumbernya, dan juga IP address dari PC atau server ataupun laptop yang ingin di permit ataupun di deny. Jadi tinggal kita masukin seperti di list ini, kita pakai ke konfigurasi command access list 1110. Jadi ini nomor access listnya ini bebas. Yang penting dia nggak sama antara router satu dan router lainnya. Terus jadi IP host, ini IP host untuk sumber ya. Jadi kan ini kan COPC-nya 3.2. Terus ini IP host yang ingin di permit tadi. Jadi IP-nya itu 89,2. 89.2 itu berarti ini pengelola gudang. Jadi pengelola gudang ini bakal bisa terhubung dengan COPC ataupun sebaliknya COPC bisa terhubung ke pengelola gudang. Terus sesuai ketentuan tadi lah. Jadi mana aja yang bisa terhubung, dan kalau dia nggak ada dicantumin dua PC itu bisa terhubung, berarti dia itu bakal bakal kita deny dia supaya dia itu nggak terhubung. Jadi misal di sini konfigurasi deny-nya itu sebenarnya sama aja, sama permit tinggal ganti aja dengan command deny dan seterusnya. Terus kalau dia ini misal encapsulate FTP ini, dia itu bakal ngeblok jaringan TCP uh, dari misal dia itu dari networknya itu, dia itu bakal ngeblok satu networknya karena dia itu nggak terhubung ke network tersebut, seperti itu. Terus ntar kalau udah dimasukin semua list ini permit atau bendanya ini, tinggal kita masukin ke dengan komen ini. Jadi misal di sini kan kita itu pakai ya, kenapa pakai INTTH 0.0 ini, karena dia tuh yang terhubung dengan CO yang terhubung dengan PC-nya. Jadi dia tuh bakal pakai interface Ethernet 0.0/0. Dia tuh terus komennya itu tinggal kita akses grup berarti semua grup dari akses ini, akses grup 110 harusnya nih ya, 110 dia in. Kenapa dia in? Karena port ini dia in ke routernya, bukan out. Out. Berarti kalau dia out dia pakai ini, bukan ETH 0/0. Dia bakal pakai pas internet 2/0. Jadi begitu seterusnya untuk setiap PC yang ada pada topologi jaringan ini, dia bakal di setting di routernya masing-masing yang terhubung dengan jaringannya, terhubung dengan networknya. Jadi misal kita coba deh, misal di sini apa yang terhubung? Yang terhubung misal coba tata usaha dengan agensi. Tata usaha itu mana tata usaha? Tata usaha itu mana tata usaha ini? Kiri ya. Admin kantor. Udah lupa. Tata usaha. Agensi 242, berarti kita bakal ping dari sini. Kita pakai komentarnya. Ping 192 168 24 ya, 2 24 ya. Ya. Biasanya bakal LTO dulu sih awalnya. Dia bakal ngebiasain jalannya dulu soalnya. Setelah dia biasa baru dia bakal bisa terhubung. Coba lagi. Nah, jadi di sini dia bakal terhubung. Jadi
Ini karena ACL-nya sudah di permit sebelumnya sesuai dengan konfigurasi yang sudah dilakukan. Terus misal kita coba nih yang tak terhubung. Biasanya itu yang nggak terhubung itu nih, misal dari CCTV biasanya nggak terhubung dia dengan PC lain. Jadi kita coba misal dari CCTV ke CCTV in ke COPC. Jadi COPC 3.2. 3.2. Oh, oh bisa dia, ya bisa. Oh, nggak salah, ya PC bisa, COPC bisa ngakses CCTV. Oke, oke, oke. Ini bisa deh berarti. Yang nggak bisa itu, yang nggak bisa itu, misalnya ke CCTV ya, harusnya bisa deh kan. Nah, oke, bisa ya. Misal kita musola ke CCTV. Nah, di sini kan bisa lihat destination host unreachable karena dia udah di deny satu sama lain karena di aturan yang udah disediakan itu PC musola itu memang nggak bisa mengakses CCTV in maupun CCTV out. Jadi mungkin sekian dari penjelasan jurnal modul 5 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.